Terkait politik uang, tim sukses Fokenara menemukan keganjilan di daerah Pegangsaan ketika rekapitulasi penghitungan suara dilakukan. Keganjilan tersebut lebih terasa ketika Ian Awalisi, anggota koordinator tim ses Fokenara di wilayah Jakarta Pusat, mendapati warganya menerima uang dari seseorang yang diduga berasal dari pasangan calon nomor urut 3. Penyelesaian permasalahannya lah seperti itu melalui Panwas, dan bagaimana sih? Terbukti dari keterangan warga, khususnya di RW 07, warga didatangi seseorang, bahkan dengan status sebagai koordinator, yang nampak di gambar ini kami ketemukan ketika rekapitulasi di tingkat Kelurahan Pegangsaan. Beliau yang diduga oleh masyarakat sebagai pemberi dana sebesar bervariasi dari 50.000 seorang, sampai 75.000 seorang, diselipkan di dalam baju kotak-kotak. Selain dugaan politik uang, tim sukses Fokenara juga menemukan adanya kampanye hitam. Kampanye hitam tersebut terlihat dari poster yang terpampang di beberapa wilayah Jakarta, terutama Jakarta Barat. Poster tersebut menggambarkan Foke bersanding dengan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Nazarudin. Tim advokasi Fokenara akan melaporkan temuan tersebut ke Panwaslu karena dinilai telah merusak citra Fokenara. Dasril akan menunggu kinerja dari Panwaslu untuk penyelesaian kasus ini. Ia menegaskan akan membawa kasus ini ke pihak kepolisian dan kejaksaan jika kasus pidananya terpenuhi. Dari Jakarta, Dila Larasati, ATI TV One mengabarkan. Soal nama dan lain-lain bisa Ya, kali ini kami sudah akan mengajak Anda untuk berdialog lebih dalam lagi terkait dengan pemilu kada DKI Jakarta, dan kita sudah berada di sofa merah. Ada beberapa narasumber, ada dari Panwaslu, ada Bang Ramdansyah, selamat pagi Bang. Ada dari tim sukses Jokowi. Kalau kita lihat ya tidak beda jauh. Mirip juga ya sama Jokowi. Tim sukses harus mirip dengan Jokowi. Bang Marihot dan juga tim sukses Fokenara, Bang Dasril, dan juga dari teman-teman ICW ya. Ada Apung. Mas Apung. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, kita langsung saja menuju ke pertanyaan pertama, bahwa dugaan pelanggaran selama pemilu kada ini banyak sekali, bahkan KIPP memberikan ada 300 lebih pelanggaran itu. Kalau dari Panwaslu sendiri, sedemikian rupa juga memiliki catatan yang sama atau seperti apa? Bang Ramdansyah. Oh iya, betul sih. Kita jadi bingung. Tadi duduknya di situ soalnya. Jadi gini, Panwaslu sendiri itu ada 54, baik temuan maupun laporan. Nah, kebanyakan terkait dengan masalah hak pilih. Tetapi kemudian KIPP DKI ya, ada 301 itu berupa checklist. Jadi yang kami dapatkan dari 301 itu hanya 21 yang menurut kami potensinya pelanggaran. Tapi juga kebanyakan terkait dengan hak pilih. Untuk politik uang itu sangat minimal ya, katakanlah cuman bawa foto gitu, seperti itu, lebih pada potensi terjadinya pelanggaran terkait dengan pasca bayar dan prabayar. Itu cuma 1 atau 2 kasus, tapi selebihnya terkait hak pilih. Jadi banyak warga yang tidak punya hak pilih pada saat apa itu Bang bentuknya terkait hak pilih? Jadi ketika dia pergi mau ke TPS pada hari H, ternyata dalam salinan DPT tidak ada, atau kemudian dia pergi ke TPS suami istri, suaminya boleh milih tapi istrinya tidak, atau terbalik. Bahkan yang dikomplain pada kami adalah suaminya ini pendatang, artinya menikah dia pindah mungkin di PMI ya, Pondok Mertua Indah gitu, dan kemudian ternyata suaminya boleh milih, sementara istrinya yang asli di sana tinggal sudah lama, bertahun-tahun, tidak punya hak pilih, hilang begitu kan. Ini tentu saja ini yang kita kemudian tindak lanjut dalam bentuk posko pengaduan, dan hari ini di Bundaran HI ini pun kita jam 7:30 jam 8 buka posko pengaduan. Lebih banyak ke sana. Tapi kemudian terkait politik uang yang katanya di Lubang Buaya tengah ada serangan pajar, kami sudah turunkan anggota kami, itu tidak ada. Kemudian kalau yang semalam hari Jumat malam itu yang melaporkan pukul 23 ke Panwaslu terkait politik uang tadi disampaikan, kami tengah merekonstruksi karena ini jangan jadi killing ground ya. Killing ground
ladang pembantaian ada orang kemudian ditunjukin fotonya, oh ini sebagai pelaku, padahal kita butuh alat bukti, kita butuh kemudian saksi-saksi, karena saksi yang menerima uang misalkan, ya itu tengah kami pelajari siapa dan apakah memang menerima uang. Jadi buktinya ini selama ini yang disampaikan kepada kami lebih kepada orang yang kemudian katanya memberikan uang. Ya, Bang Ram, dalam putaran pertama ini Bang Ram melihat secara umum dari 6 pasang ini seperti apa? Apakah ada laporan masyarakat yang menuju ke salah satu pasangan seperti itu? Saya lihat kan apa namanya dalam proses itu dalam pemilu itu ada icon ya, pasti dalam proses tapi tidak pasti dalam hasil. Jadi kita buktikan hari ini ya tidak pasti dalam hasil, ternyata kita tahu siapa yang menang hari ini, tetapi kemudian dari katakanlah potensi pelanggaran dilakukan 1 sampai 6 pasangan calon, saya lihat ini tidak kelihatan, lebih kepada misalnya kesalahan-kesalahan administratif yang dilakukan oleh misalkan KPU pun petugas KPPS. Itu juga termasuk catatan yang masuk seperti apa yang sudah dilaporkan oleh tim sukses Foke kemarin seperti itu juga dalam catatan Panwaslu atau seperti apa? Kalau itu kan dalam bentuk laporan, jadi tim ini kami terus terang harus pelajari bahwa katanya ini ada tim kampanye, kita harus buktikan dulu apakah ini memang mandat di tim kampanye atau perseorangan, orang datang melaporkan sah-sah saja. Tapi kalau dia tim kampanye tentunya harus dapat mandat. Yang kedua yang diduga sebagai tim kampanye pasangan calon lainnya, kami tidak kemudian, karena politik uang ini potensinya adalah pembatalan, jadi jangan sampai kemudian dibatalkan padahal ini sumir. Ini harus kita lihat dulu kasus per kasus, benar nggak yang dituduh itu tim kampanye, dan kemudian benar nggak ada tindakan atau perbuatan hukum melakukan penyuapan. Oke, kalau Bang Darsil sendiri bagaimana nih? Tim sukses Fokenara, Bang Dasri melihatnya seperti apa Bang? Desas-desus ini yang beredar. Ya, desas-desus itu sebelum pemilu kada dilangsungkan dan banyak sekali isu yang beredar, ya, terutama mengenai ya kelebihan dan kekurangan masing-masing kandidat. Tetapi khusus untuk politik uang, kami menemukan bahwa ada masyarakat yang membuat laporan kepada Panwas dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan membawa itu kepada kami, dan kami merasa itu harus perlu ditindaklanjuti, dan Panwas sebagai garda terdepan untuk melakukan supervisi atau verifikasi terhadap laporan ini harus dapat secara tegas dan cepat untuk mengambil keputusan benar nggak ada dugaan terbukti atau tidaknya dugaan politik uang ini. Kenapa? Implikasi politik uang ini cukup besar terhadap proses pemilu kada ini, yaitu bisa pembatalan. Selain hanya pembatalan, ada sanksi pidana bagi pelaku, baik si pemberi maupun si penerimanya, yang bisa apabila terbukti nanti di pengadilan begitu. Jadi intensi kita adalah bagaimana proses demokrasi pemilu kada 2012 di DKI ini berjalan bermartabat. Siapapun pemenangnya, siapapun yang akan ditetapkan sebagai gubernur, itu didapat dengan sebuah proses yang jujur dan yang adil dan bermartabat. Oke, menanggapi laporan yang diajukan oleh tim dari Foke, bagaimana tim sukses dari Jokowi? Kalau kita melihatnya gini, saya rasa kita kadang menutup mata, menutup telinga kita. Apa mungkin Jokowi dan Basuki dan tim kampanyenya yang mempunyai latar belakang semua orang tahu. Jokowi Basuki ini bukan hanya sekali ini mengikuti pilkada, dan itu mereka buktikan di daerah mereka sebelumnya bahwa mereka inilah anti suap, pejabat yang anti suap dan anti korup, sehingga mereka mendapat penghargaan dari pemerintah dan dari kalangan banyak. Artinya membantah ya ini dengan dugaan itu? Pasti. Ketua tim kampanye kami, Boy Sadikin, semua orang tahu siapa dia. Bagaimana keinginan dia untuk membangun Jakarta ini. Dan itu tegas-tegas. Dari sejak awal kita sudah disampaikan. Jika ada politik uang atau iming-iming, bahkan janji, kita nggak pernah berjanji dalam kampanye. Iya. Kemudian bagaimana dengan bukti foto yang sudah ditunjukkan kepada media seperti itu? Oh ya, kita serahkan kepada yang berwenang, ada Panwas. Saya rasa kita nggak perlu berdebat, nanti Panwas yang akan menelusuri, ada lembaga-lembaga lain. Kita langsung ke Mas Apung yang turun langsung melihat di lapangan jalannya pemilu kada putaran pertama kemarin seperti apa, Mas? Ya, kami dari ICW yang kemudian selaku elemen dari masyarakat, sama seperti KIPP Jakarta, sama seperti DPPR, sama seperti Perludem, ingin adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan di pemilu kada DKI Jakarta. Dulu awal di sini deklarasi bersama-sama dengan Panwaslu tentang anti politik uang. Gitu. Nah, itu sebuah gagasan yang cukup bagus. Nah, sampai berjalannya masa kampanye dan saat pemilihan,
kami bekerja gitu kan, juga melakukan pemantauan. Kalau dari masa kampanye terus masa tenang, kita banyak menemukan beberapa temuan yang indikasinya politik uang gitu kan. Temuan seperti apa itu bisa digambarkan? Banyak sekali, misalnya terkait dengan yang sedang populer pasca bayar, pembagian sembako menjelang pencoblosan dan sebagainya. Nah, boleh saya katakan di sini mungkin hampir dari pasangan calon gitu kan, dari 1, 2, ya 3 juga kita menemukan gitu kan, dan juga 6 gitu kan, banyak. Artinya ada indikasi dugaan politik uang. Ini kan masih dugaan, kita belum bisa menjustis misalnya bahwa itu melakukan politik uang. Ini kan dugaan. Nah, selanjutnya mungkin dilaporkan ke Panwas. Nah, tapi cukup banyak sebenarnya temuan-temuan politik uang tersebut. Bahkan misalnya calon independen nomor 2 pun melakukan itu gitu kan. Itu yang kita temukan. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Gue pikirin. Berapa persen Pak kemungkinan kemenangan Bapak? Saya tidak tahu berapa persen, karena saya tidak punya alat ukur berapa banyak DVD yang kami bagikan itu ditonton. Karena biasa orang ambil DVD juga nggak ditonton kan. Tapi kami yakin kalau orang menonton DVD yang kami bagikan, kami yakin lebih dari setengah itu akan setuju bahwa Pak Jokowi dan saya itu adalah betul-betul menyediakan diri untuk melayani masyarakat. Pulihkan kesegaran, coolant, badan sejuk, aktivitas lancar. Iya, jika kita melihat paket berita yang sebelumnya bahwa calon wakil gubernur pasangan Jokowi membantah dengan keras seperti itu, tudingan seperti itu. Kalau dari tim sukses Fokenara menanggapinya seperti apa? Iya, isu politik uang itu adalah isu yang sangat klasik ya. Terdengarnya sangat kencang, tetapi terkadang susah untuk dibuktikan. Tetapi dalam hal ini, ada sekelompok masyarakat mengadukan adanya praktek politik uang kepada Panwas, dan itu ada kepentingan dalam proses pilkada ini bahwa pilkada ini harus bersih dan harus bermartabat. Maka kami concern terhadap laporan masyarakat itu dan mengawal laporan tersebut agar ada keputusan yang tegas dan cepat dari Panwas bagaimana terhadap laporan ini, begitu. Tapi ICW sudah jelas kuat dugaan menemukan di lapangan ada bukti-bukti yang kabarnya akan segera dibawa ya? Iya, intinya gini, ini kan kita temukan hari Rabu ya. Rabu kemarin, minggu kemarin. Hari Rabu kemarin. Iya. Nah, mungkin Selasa, Senin atau Selasa kita laporkan ke Panwas gitu kan. Nah, bukan hanya 1 ataupun 3 ya, tapi semua gitu kan, hampir semua. Artinya sebenarnya yang perlu diproses atau perlu ditindaklanjuti itu bukan hanya masalah perdebatan politik uang, dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan nomor 1 ataupun 3 gitu kan, tetapi pasangan urut yang lain misalnya yang sudah boleh dikatakan kalah itu juga harus diproses gitu agar memang fairness. Nah, sekarang pertanyaannya kan perdebatannya sudah menjurus pada nomor 1 ataupun 3 yang akhirnya isu politik uang itu diduga gitu kan bisa digunakan atau diupayakan untuk senjata ataupun strategi politik tertentu untuk menjatuhkan. Nah, inilah saya pikir butuh peran Panwas di situ gitu kan. Bagaimana penanganan kasus yang dilaporkan oleh tim sukses, masyarakat dengan tim sukses, yang dilaporkan oleh KIPP ataupun ICW besok. Nah, penanganannya ini harus jelas gitu loh. Bukan kemudian misalnya ada prioritas-prioritas tertentu gitu. Nah, ini yang saya pikir dan mungkin saya percaya Panwas dalam proses penanganannya fairness gitu kan, jujur gitu kan, terbuka. Bisa dikatakan sebagai kritik keras untuk teman-teman Panwaslu juga ini. Ya, ini masukan saja. Justru gini maksud saya, dari kemarin kan kita didorong setiap ada kejadian potensi pelanggaran, ini politik uang pasti. Kami kan berhati-hati sejak ketika kampanye. Makanya ketika dalam banyak kasus kami, ada pelanggaran Jakarta Timur, Jakarta Pusat, kami tidak pernah menyebutkan inisial atau pasangan calon mana. Karena apa? Itu prinsip memang dalam laporan kajian ketika dalam kasus
Kita tidak mau ketika ini kita angkat, kemudian ini elektabilitas pasangan calon tertentu kemudian jatuh. Atau kemudian ini jadi senjata politik. Tentu saja itu kehati-hatian kami harus kami lakukan. Contoh dalam hal ini pun, misalkan hari ini yang sekarang. Tentu saja kami berhati-hati juga apakah ini benar tim kampanye. Tetapi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Fokenara harus kami hargai, apresiasi. Karena ketika ada potensi hari Rabu, Jumat mereka sudah lapor, pukul 23. Artinya ini kan ada upaya untuk melapor ke Panwas bahwa mereka tahu waktunya cuma 14 hari dan 7 hari dari kejadian. Tapi saya berharap juga teman-teman dari ICW, teman-teman yang lain yang katanya banyak menemukan 27 laporan, sama sekali 27 itu tidak ada yang masuk ke Panwas. Tapi Bang, teman-teman Panwas terkesan hanya menunggu bola seperti itu. Oh tidak, terkait dengan temuan-temuan tadi yang di Ciracas misalkan, atau yang di Menteng, atau yang di di Johar Baru, itu kan temuan Panwas. Tetapi kemudian ketika kami angkat, kami kemudian berusaha untuk membuat laporan kajian, mengungkapkan saksi, meminta saksi, menambahkan alat bukti. Itu yang kami lakukan. Dan itu sampai saat ini masih terus berjalan atau baru ditampung semuanya? Waktu kemarin sudah kami sampaikan kepada publik, mana yang perlu kami sampaikan. Tetapi kemudian harus bekerja mencari saksi yang mau memberikan kesaksian. Contoh yang hari ini. Kami kan katanya dilaporkan ada yang orang menerima uang. Ya kami kejar yang menerima uang. Mana orangnya? Si pelapor tidak memberikan itu. Nah ini akan kami kejar, jadi jangan sampai kemudian jadi ladang pembantaian, killing ground bagi pasangan yang lainnya. Tentu saja kita dalam prinsip fairness ini yang kami lakukan, itu saja. Oke, kalau dari tim Foke kan kemarin sudah memberikan laporan, bagaimana dengan Pak Marihot menanggapi dari tim sukses Jokowi, jangan-jangan juga sudah menyimpan catatan bagi tim Foke ini? Kalau saya jawabannya Bang Ramdan barusan ya, bahwa pelapor itu tidak memberikan mau memberikan nama yang menerima itu. Jadi agak aneh jadinya nih. Mudah-mudahan ini bukan sebuah politik kotor yang akan merusak reputasi pasangan calon tertentu, tapi bagi kami pasangan calon Jokowi Basuki, karena sejak awal itu kita sudah bentuk kok Satgas Anti Mafia Money Politik. Kita sudah mulai dari Jakarta Barat dan itu bukan orang kita, masyarakat yang kita libatkan, mereka bergabung dengan kita. Nah, dua-duanya punya Satgas. Gitu. Dari semuanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita dari awal itu, dari sejak Januari, tim kampanye Jokowi Basuki ini sudah sejak awal ingin mengawal ini. Proses pilkada ini, makanya dari DP4, DPS, DPT, sampai akhir nanti di finishingnya, kita ingin Jakarta ini sebagai barometer pilkada ke depan. Tetapi kalau kami, tim pasangan Jokowi Basuki, kami mau merubah pikiran kita selama ini, bahwa pilkada itu tujuannya untuk memenangkan. Bukan semata-mata memenangkan. Tetapi prosesnya ini, kalau kita menang dengan proses yang nggak benar ya, lebih bagus enggak? Bang Dasril melihatnya seperti apa jika sudah menemukan langsung di lapangan, Bang Dasril? Oke, sedikit koreksi mungkin. Sebagai pelapor dalam dugaan money politik ini bukan tim kampanye atau bukan tim suksesnya Pozibowo Narawi Ramli itu menjadi catatan Pak Panwas. Pelapornya adalah masyarakat. Kemudian masyarakat ini kami kawal untuk bagaimana mensupport secara hukum, tidak ada intimidasi, tidak ada pressure, dan sehingga tidak berubah nantinya ketika mungkin dilakukan pemeriksaan oleh Panwas maupun oleh pihak tertentu. Sehingga kenapa kita kawal ini? Kita butuh hasil pilkada yang bermartabat, hasil pilkada yang jujur, yang fair. Dan kita tidak mau hanya dilemparkan sebuah isu bahwa hari ini ada hasil quick count yang mengatakan sudah ada pemenang tertentu dengan jumlah tertentu, tapi hanya melihat suatu sisi positif bahwa pilkada ini sangat berjalan di atas kertas atau di atas permukaan itu terang benderang, telah berjalan sesuai dengan jalurnya, sudah sesuai dengan prosedurnya. Ternyata ada sesuatu yang terselubung di bawah ini. Kami berharap sebagai institusi tertentu, Panwas atau siapapun di masyarakat mengungkap sesuatu yang terselubung ini. Apakah benar ada sesuatu yang terselubung di balik ini semua? Kalau itu benar, buktikan itu kebenarannya. Apabila tidak benar, kita tutup. Jangan sampai ada fitnah juga di antara kita. Sehingga itu ada salurannya kita lalui melalui Panwas seperti itu, Pak. Sepakat, jangan sampai ada fitnah. Karena kita ini sudah berapa kali Bang Apung, jangan sampai ada fitnah dan katanya terselubung. Sedangkan Bang Apung sendiri belum membawa itu kan, masih ada jangka waktu 1 minggu ini ya Bang ya? Iya, Senin atau Selasa gitu kan. Tapi yang mungkin yang menarik, di luar konteks politik uang yang sangat marak,
sumbernya itu adalah dana kampanye yang tidak transparan, gitu kan, di mana masing-masing calon dana kampanyenya beragam dan cukup besar, gitu kan, cukup besar. Nah, sekarang kan sedang proses audit, dan mungkin, gitu kan, kalau kita temukan di awal itu kan sudah ada beberapa pelanggaran, gitu kan, sudah ada pelanggaran dan sudah dilaporkan ke Panwas, ya Bang ya. Nah, harapannya itu juga diproses gitu, bukan hanya kalau kita berpikir masalah substansi gitu kan, bukan hanya politik uang gitu, tapi dana kampanye dikaitkan dengan belanja kampanye gitu kan, bagaimana realisasinya, ada yang dilaporkan atau enggak, ada yang pakai identitas atau alamat atau NPWP atau enggak gitu kan, kita kan menemukan beberapa pelanggaran itu. Nah, sudah ditemukan juga itu. Nanti mungkin Panwas bisa menyampaikan sejauh mana prosesnya itu gitu kan, apakah memang itu sudah apa istilahnya tidak layak untuk ditindaklanjuti atau tidak gitu kan. Nah, ini kan yang perlu dibangun oleh Panwas ya, di mana di DKI Jakarta ini cukup menarik, partisipasi masyarakat, calonnya sudah sangat aktif saling memantau gitu kan. Nah, saling memantau dan kemudian dilaporkan. Nah, sekarang lagi-lagi Panwas harus istilahnya apa ya, membuat sebuah terobosan yang dimana beberapa pihak tidak dirugikan dan substansi proses penanganan dugaan pelanggaran kampanye itu sampai pada hasil gitu kan. Walaupun memang misalnya ke Gakumdu, ke kepolisian memang misalnya hanya masih bersifat rekomendasi, tapi yang perlu ditekankan sekarang adalah misalnya masalah proses gitu kan. Ini sudah sampai mana? Misalnya dari 21 yang KIPP, dari 300 disortir jadi 21. Itu kan salah satu bentuk transparansi. Itu perlu diapresiasi. Ada angka-angka gitu kan. Iya. Misalnya banyak yang tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, yang ditindaklanjuti ini berapa, prosesnya sampai mana dan sebagainya. Kalau sudah terbuka seperti ini, poin bahwa memang ada dugaan misalnya saksi diintimidasi. Kalau terbuka kepada publik misalnya, prosesnya loh, bukan kemudian pengambilan keputusannya ya, itu kan semua bisa saling memantau gitu. Ya, dari Panwaslu sendiri juga seperti itu, terkait dana kampanye juga tadi yang disebut oleh ICW. Jadi harus dipisahkan terkait dengan dana kampanye mau dengan kasus politik uang. Kalau tadi kan lihat sumbernya di dana kampanye. Ketika ada laporan tentang dana kampanye yang namanya identitasnya tidak jelas atau kemudian ada yang lebih dari 50 juta, kami segera berkirim surat. Pasangan calon kami kirimkan agar yang identitasnya tidak jelas dilengkapi. Yang kedua, itu yang 50 juta persorangan ya, lebih dari itu maupun 50 juta jangan dipergunakan kalau memang ada itu, sehingga apa? Kalau itu lebih maka uang harus kembalikan pada kas daerah. Jadi kita lihat pada pos faktum. Jadi pada ketika dilaporkan kawan-kawan waktu tanggal 27 Juni, tentu saja 29 Juni kami kemudian pelajari dan ini kami sampaikan langsung kepada semua pasangan calon dan kami tembuskan kepada KPU. Artinya kita lihat nanti di hasil auditnya ini KAP dan kemudian apakah ini kemudian terjadi, katakan yang identitas tidak jelas masih terjadi, atau kemudian kan kami sudah minta dilengkapi mereka semua, itu yang harus kami lakukan. Yang kedua, bahwa ada laporan masyarakat terkait politik uang, apakah atau laporan kasus, coba cek di websitenya Panwaslu -dki.go.id, ada nggak kasus-kasus itu dilaporkan, diperiksa karena kami taruh di sana. Jadi dalam proses segala macam, bahkan kemarin katanya teman ICW mengecek ke mana Panwaslu Kota Jakarta Pusat misalkan, di sana kami buktian ini loh, laporan kami kirim ke polisi dan jaksa, ada segala macam. Artinya apa yang teman-teman inginkan itu, atau bahkan bentuk transparansi kami sebagai asas penyelenggara pemilu kami lakukan semua. Oke, baik. Tapi mohon jangan kemudian sebuah kasus belum jelas itu kemudian jadi sebuah nanti kita akan lanjutkan Bang Ramdan usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Betul-betul 24 jam penuh konsentrasinya ke sana, ke menyelesaikan persoalan, memberikan solusi dari sebuah masalah, memberikan jalan keluar dari adanya problem yang dihadapi masyarakat, yang dihadapi kotanya. Ya itu memang tugasnya seperti itu. Dan tidak ada kata-kata ringan, berat. Apalagi yang namanya DKI, sangat kompleks dengan carut-marutnya yang sekarang ini yang memang harus diselesaikan, macet, banjir, dan yang lain-lainnya. Nah,
masalah pekerjaan yang belum terselesaikan. Fauzi Bowo saja 5 tahun ini belum selesai dan ada beberapa yang masih belum terselesaikan. Bagaimana dengan Pak Jokowi sendiri nih? Ya kalau bekerja itu kalau saya senang yang fokus, kemudian bertindak juga sesegera mungkin, ya sederhana tapi sesegera mungkin, segera dieksekusi, segera dilaksanakan dan dikawal agar sampai pada tujuan. Hanya itu aja. Jadi tidak usah kita ini terlalu berpikir sangat teknis dan ruwet-ruwet sekali karena blueprint cetak biru itu yang nyiapkan orang-orang pintar. Tugasnya pemimpin hanya itu. Kemudian melakukan manajemen controlling secara rutin dari pagi sampai malam sehingga betul-betul apa yang menjadi tanggung jawabnya itu terawasi dan terkontrol. Mendapatkan uang gimana? Saya sampaikan kita ini ya dalam pendanaan kita ini paling kekurangan itu loh. Wong namanya baju kotak-kotak aja kita jual. Untungnya kita pakai untuk kampanye. Coba dilihat, spanduk kita juga paling sedikit, banner juga sedikit. Baliho nggak ada kita pas itu. Karena apa memang dana kita nggak ada kok untuk apa itu memberi uang. Waktu ke Gelora Bung Karno juga, serupiah pun nggak kita beri, 130.000 orang yang datang ke sana. Jadi ya saya senyum-senyum aja. Secara langsung nih pemirsa, ini ada beberapa kaset Metallica, ada Sepultura, ada Megadeth, ada ya gini-gini. Ini lama, itu masih banyak, tapi ini yang kalau boleh dibilang ada total berapa? Ini kalau kita keluarkan pemirsa dari kotak penyimpanan rahasia dari lagu-lagu rock dari Pak Jokowi ini mungkin banyak sekali. Ini kurang lebih ada berapa, Pak? Waduh, nggak pernah ngitung. Ya memang terkait dengan dana kampanye dari tim sukses Jokowi bisa menjelaskan kembali untuk masalah akuntabilitas dana kampanye ini kepada publik seperti itu, Bang. Tadi disebutkan bahwa hasil penjualan baju kotak-kotak saja itu bisa menjadi dana kampanye, begitu ya? Mungkinkah? Sebagian. Tapi wajib dilaporkan juga ya. Kita sudah melaporkan secara lengkap semuanya dana kampanye kita dari siapa saja, kita pergunakan untuk apa saja. Dan kami malah berharap KPUD untuk kalau kita sepakat bahwa Jakarta ini mau kita jadikan pilkada barometer untuk daerah lain, membuka ini ke publik semua, 6 pasangan calon ini, dana kampanye dari mana, dipergunakan untuk apa, biar clear semua. Jangan pula nanti ada dana kampanye yang masuk tapi orangnya nggak jelas dari mana kan. Ini kejadian yang sering berulang. Jadi setiap masyarakat itu mempunyai hak untuk mengetahui. Melalui pers bisa kita sampaikan ke masyarakat gitu. Tapi terlepas itu janji dari loh, Bang, itu, Bang. Akan dibuka ke publik. Kita dorong. Saya sudah sampaikan ke Bang Ramdan, kita akan dorong KPUD buka ini ke publik dana ini. Misalnya tim kampanye A berapa, dari mana, untuk apa. Harus clear semua. Ini juga harus ada kesadaran masing-masing kandidat tentunya ya untuk bisa. Oh, kita sudah siap. Bahkan sangat setuju sekali tim kampanye Jokowi Basuki, sangat setuju sekali kalau itu dilakukan gitu. Tim Voke sendiri juga sudah siap dengan hal itu? Tentu siap sekali. Tadi malam adalah batas waktu pemasukan LDK 2. LDK 2 itu laporan dana kampanye mulai dari LDK awal dan LDK 1 yang di situ sebut ada seluruh pemasukan dan seluruh pengeluaran. Bagaimana balance sheet-nya? Bagaimana dengan data-data ya penyumbang yang identitasnya jelas dan tidak jelas. Kalau yang tidak jelas tidak boleh digunakan. Itu sangat jelas dan transparansi itu kita siap untuk membukanya kapanpun saatnya dan di forum manapun. Tetapi ada mekanisme juga yang harus dilakukan dalam hal ini. Ada audit yang oleh KP independen yang ditunjuk oleh KPUD. Ketika audit sudah melakukan verifikasi, bagaimana pendapat audit itu diterima atau tidak atau dengan catatan dan segala macam, dan tentu dengan penilaian audit itu baru masuk ke area publik. Ini loh sudah ada verifikasi, karena jangan sampai ada salah pencatatan. Contohnya gini, nama penyumbang A, terus kemudian nomor telepon penyumbang 7 digit, ternyata nomor teleponnya 8 digit. Ketika apakah dengan kesalahan 1 digit nomor telepon itu bisa langsung diidentifikasi data tidak jelas? Nah, itu hal-hal seperti untuk mengantisipasi hal-hal yang bersifatnya administratif itu diberikanlah kesempatan kepada KP untuk melakukan verifikasi itu, karena KP kan nanti standar auditnya kan melakukan klarifikasi kepada terperiksanya adalah pasangan calon masing-masing gitu loh. Iya, Bang Ramdan Syah, kalau kita lihat nampaknya ini semua masih kabur, Bang.
dari Panwaslu sendiri, apakah ada sosialisasi batasan-batasan yang mana pelanggaran, apakah ketika memberikan kue seperti itu, memberikan makanan, apakah termasuk dalam pelanggaran seperti dalam bentuk sembako, dalam bentuk uang. Nampaknya masyarakat masih diskresi, seperti masih belum mengetahui batasan-batasan sampai mana. Seperti apa? Ya, karena dalam Undang-Undang 32 sendiri tidak, kalau kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan misi-misi program pasangan calon, itu jelas ada di pasal 1-nya, kemudian penjelasan itu menjelaskan itu semua butir 23. Tetapi dengan bahasa politik uang itu tidak ada kemudian batasan yang definitif yang kemudian letterlock menyatakan itu. Tetapi kemudian di pasal 82 itu dimunculkan bahwa tim kampanye pasangan calon yang menjanjikan atau memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih itu kemudian dapat dibatalkan setelah berkekuatan hukum tetap. Artinya ponis dulu, kemudian inkrah, baru kemudian bisa dibatalkan oleh DPRD provinsi. Nah, persoalannya adalah apakah kemudian misalkan ada kegiatan santunan anak yatim misalkan. Anak yatim kan bukan pemilih misalkan. Ini kan akal-akalan seperti itu ya. Tapi kemudian ada juga contoh kemarin pengobatan gratis. Ada nggak itu kemudian yang namanya memberikan uang secara masif dan kemudian katakanlah banyak orang dikasih begitu? Jawabannya tidak ada waktu pengobatan gratis. Sehingga fungsi itu kami punya fungsi melakukan diskresi. Contoh, apakah kemudian orang nyanyi kemudian ada artis segala macam untuk kampanye dihadirkan? Kan itu kan komplement saja, bagian dari kampanye. Tetapi kan pasangan calon menyampaikan misi-visi, itu kan tujuan kampanye. Yang katakan yang komplement tadi mengundang artis sama dengan kemudian ada dokter, kemudian berobat, itu hanya untuk menghadirkan supaya orang mau datang. Tapi setelah itu kita lihat mereka menyampaikan misi-visi program. Nah, persoalannya adalah ketika sembako juga nih, sembako yang kami lakukan, waktu kasus kami tahun 2009 berdasarkan asesmen kami, ada pembagian sembako yang harganya sangat, bukan pembagian, bazar murah. Harga barang itu katakanlah 100.000, kemudian itu dijual dengan 20.000. Kami bawa itu kasus kepada ranah pidana pemilu pidana pemilu, dan kemudian akhirnya kami kasus jadi SP3. Kami berhati-hati, kayak kemarin di Johor Baru, sembakonya itu harganya sekitar 20.000, dijual 10.000 setengahnya. Ini apa kemudian politik uang? Nah, ini kemudian tetap kami meminta pada polisi jaksa untuk mendefinisikan bersama, karena memang definitif itu politik uang tidak disebutkan dalam Undang-Undang 32. Tetapi mempengaruhi pemilih kemudian dalam bentuk masif seperti misalkan kampanye ya, kemudian bukannya menyampaikan misi dan visi tetapi kemudian membagikan uang, sawer-saweran uang, itu yang kemudian lebih letterlock bisa kita lihat, inilah politik uang mempengaruhi pemilih. Iya, dan itu jelas sudah ditemukan oleh rekan-rekan dari ICW ya Bang ya? Dari KIPP. Dari KIPP juga sudah. Nah, ada laporan KIPP yang seperti itu yang dari 301 kan checklist, 21 macam-macam tidak. Sekarang bisa dikatakan itu suatu bentuk kreativitas pelanggaran seperti itu. Kalau soal kreativitas dalam kampanye, ya. Tetapi kreativitas dalam pelanggaran, ini kami harus hati-hati. Contoh, kemarin ada dugaan tentang misalkan polis asuransi segala macam. Toh benar dilakukan asuransi dibayar segala macam. Bahwa kami kemudian mengecek, melakukan investigating report segala macam, mengumpulkan saksi, bukti segala macam, itu yang tidak kami sampaikan pada publik. Karena apa? Ini akan mengaruhi penyidikan kita. Jangan sampai kami jadi intervensi bahwa ini benar loh, ini benar bentuk politik uang. Kami harus independen untuk itu, tidak kemudian ICW atau yang lainnya. Tetapi sekali lagi, kalau kami tidak independen, kami pasangan calon melapor, kami ikut. Ini politik uang. Semua akan bubar, semua 6-6-nya akan kemudian dibatalkan oleh DPRD, jangan-jangan gitu loh. Oke, tanggapan Mas Apung sendiri dari ICW? Ya, terkait dengan apa yang dilakukan, kinerja mungkin yang dilakukan oleh Panwas saat ini, lepas dari misalnya keterbatasan kewenangan gitu kan, keterbatasan sumber daya, perlu diapresiasi lah ini gitu kan. Tetapi tadi saya juga menyampaikan ke Bang Ramdansyah misalnya, saya menitik tekankan pada proses ya, pada proses penanganan kasus. Sekarang kan DKI Jakarta ini harapannya lepas dari keterbatasan dan sebagainya, prosesnya ini yang harus diunggulkan gitu kan, harus transparan. Misalnya ketika ICW melaporkan dugaan pelanggaran dana kampanye misalnya, prosesnya seperti apa, kalaupun memang akhirnya ada perbaikan gitu kan dari pasangan calon, ketika kita melapornya resmi gitu kan, mohon misalnya dikonfirmasi melalui surat bahwa ini tahapannya sudah sampai seperti ini, ditindaklanjuti atau tidak gitu kan. Nah, proses-proses seperti itu harusnya ini berjalan, karena mau tidak mau putaran kedua nanti akan sangat
kenceng lagi gesekannya gitu loh. Lebih kental lagi permainan seperti iya, ini. kalau memang tidak ada transparansi, khawatirnya yang tadi dikatakan sama Bang Ramdasya, ada dugaan misalnya Panwaslu tidak independen dan sebagainya gitu kan. Tidak berani menunjukkan independensinya gitu kan, diragukan gitu kan. Nah, kalau prosesnya transparan gitu kan, ini kan relnya jelas nih. Tapi kalau tidak misalnya, saya pikir investigasi yang dilakukan oleh Panwas bagus lah misalnya ada proses investigasi. Nah, tapi kan ini yang harus dijelaskan kepada publik karena mau tidak mau ini akan ada gesekan. Barangkali misalnya ke depan tim Jokowi misalnya masyarakat didampingi tim Jokowi melaporkan dugaan politik yang dugaan politik uang yang dilakukan oleh Foke gitu. Nah, ini kan Bang Mas harus sejalan nih proses. Nah, ini kan kita hati-hati. Ini kan bisa jadi. Nah, ini yang saya pikir ke depan harus harus dijaga gitu kan. Dan apalagi dari Bang Ramdasya sudah menyiapkan sosialisasi untuk putaran kedua agar gesekan-gesekan tidak lagi terjadi ya. Yang pasti kalau kami gini, pada putaran kedua ini tentu kami akan tetap mengajak kembali ICW, Perludem, kemudian KIPP itu untuk memperkuat lagi campaign yang sudah kami lakukan. Stop politik uang, jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Karena ya tentu saja kalau kami berkumpul kembali nih, Mas Apung ya, berharap dengan isu ini kami angkat lagi. Karena pada putaran kedua potensinya itu kan sangat besar, ada potensi itu. Tentu saja kalau sama-sama mengawasi ini mengawal, saya pikir ini potensi politik uang yang akan bakal terjadi kemudian sangat minimal. Karena kemarin campaign kita tentu saja membuktikan ya banyak ternyata yang orang mau melakukan membagi uang nggak jadi itu Panas sudah teriak-teriak tuh pasal 82 kalau dilakukan maka ancamannya dibatalkan. Teman-teman yang lain juga mengawasi ICW juga. Yang menarik gini bahwa memang ketika pengawasan itu kencang gitu kan, misalnya dulu kita ada HP dilarang masuk TPS bilik suara karena memang akan ada pasca bayar. Setelah misalnya ada surat edaran dari KPU misalnya dengan kita kenceng, itu kan minimalis. Nah, yang perlu ditekankan sekarang selain pada proses penanganan kasus adalah bagaimana pengawasan sebagai bagian dari pencegahan tindak pelanggaran misalnya politik uang dan pelanggaran yang lain. Nah, ini juga yang harus dilakukan. Artinya pengawasan harus lebih ketat ini setelah ini. Pengawasannya sebagai bentuk pencegahan gitu kan. Buktinya kemarin sudah ada gitu kan. Artinya satu sama lain sudah saling baca nih. Wah, kalau misalnya pasangan nomor 1 ataupun 3 akan melakukan, pasangan pun mengawasi gitu loh. Nah, ini kan akhirnya semakin menarik. Tinggal jadi keduanya ini harus saling mengawasi ya. Tinggal wasitnya nih yang mau memberikan kartu atau tidak. Baik, terima kasih Bang Apung, Bang Dasril, Bang Ramdasya, dan Bang Mario. Kita tunggu Bang laporannya hari Selasa atau hari Rabu pekan depan ya Bang. Sangat kita tunggu laporan dan kita berharap kampanye apapun boleh dilakukan oleh tim sukses, kampanye apapun boleh dilakukan untuk merangkul masyarakat, tapi yang sangat kita tegaskan hindari kecurangan, hindari politik money. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Proman Energenesis 5 jam. Siapa ya yang belum pasang Panasonic? Coba ke sana. Mungkin di sana. Tahu rumah yang butuh aku? Sepertinya itu. Hadir